Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang kreatif ya. Jadi ini bukan sekedar pelajaran tata bahasa yang kaku, kita akan membongkar 5 bahan rahasia yang bisa mengubah tulisan yang biasa-biasa aja jadi luar biasa kuat dan menarik. Pernah nggak sih kamu baca sesuatu dan langsung terpikat? Nah, apa ya rahasianya? Sebenarnya ini bukan soal menghafal aturan yang rumit, tapi tentang punya alat yang tepat. Anggap saja tata bahasa itu kotak peralatanmu, dan setiap aturan di dalamnya adalah alat untuk membangun kalimat yang kokoh dan keren. Oke, kita langsung masuk ke bahan yang pertama. Coba bayangkan deh, setiap kalimat yang kuat itu seperti sebuah mesin. Nah, apa yang bikin mesin itu bergerak? Jawabannya adalah aksi. Inilah titik awal kita. Jadi, apa sih sebenarnya kata kerja aksi itu? Gini deh cara gampangnya. Kata kerja aksi itu adalah sesuatu yang bisa kamu lihat. Kalau kamu bisa membayangkan seseorang secara fisik melakukan hal itu, nah itu dia kata kerja aksi. Kata-kata inilah yang jadi jantungnya kalimat yang memberinya nyawa dan energi. Contohnya gampang banget. Kata-kata kayak menulis, membaca, berlari, semuanya kan aktivitas yang bisa kita bayangkan. Kata-kata inilah yang ngasih tendangan ke tulisanmu. Coba deh bandingin siswa menyusun kursi. Kalimat ini terasa jauh lebih hidup dan langsung kan? Dibandingkan dengan kursi tersusun oleh siswa. Nah, itulah kekuatan aksi. Oke, mesinnya udah ada. Sekarang waktunya kita membangun fondasinya. Sama persis kayak membangun rumah. Kalimat yang bagus itu butuh struktur dasar yang kuat biar nggak gampang goyah. Fondasi ini kita sebut kalimat tunggal. Kuncinya simpel banget. Satu ide, satu aksi. Nggak usah dibuat rumit dulu. Fokus saja pada satu subjek yang melakukan satu hal. Ini adalah blok bangunan paling dasar dalam menulis. Yuk, kita coba bangun satu kalimat, pelan-pelan aja. Kita mulai dari subjeknya ya, siswa. Terus, siswanya ngapain? Kita kasih aksi atau predikat, belajar. Biar lebih spesifik, belajar apa nih? Kita tambah objek, bahasa Indonesia. Nah terakhir, biar ada konteksnya, kita kasih keterangan, di kelas. Lihat deh gimana setiap elemen, subjek, predikat, objek, dan keterangan, itu nambahin lapisan informasi baru. Dari ide yang simpel jadi gambaran yang utuh dan jelas. Fondasinya udah kuat nih. Sekarang, waktunya kita poles biar kelihatan lebih profesional. Nah, disinilah kita akan ngomongin soal bahasa baku yang bisa bikin tulisanmu jadi lebih berbobot dan kredibel. Penting banget untuk diingat ya. Bahasa baku itu bukan soal selera, tapi ini soal standar komunikasi yang jelas. Inilah bahasa yang sudah disepakati bersama dan ada di pedoman resmi seperti EYD dan KBBI. Dengan menggunakannya, kita menunjukkan kalau kita serius dan teliti. Jadi pesan kita bisa dipahami semua orang tanpa salah arti. Tentu, ini bikin kita bertanya-tanya. Emang kita harus selalu pakai bahasa baku? Jawabannya, ya enggak juga. Bahasa sehari-hari punya tempatnya sendiri kok. Tapi, dalam beberapa situasi, pakai bahasa baku itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Misalnya waktu kamu nulis laporan ilmiah, surat resmi organisasi, atau tulisan formal lainnya, bahasa baku itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan profesionalisme dan memastikan pesanmu diterima dengan jelas, tanpa ada keraguan sedikit pun. Coba deh perhatikan bedanya. Kata aktif jadi aktif, ngerubah jadi mengubah. Terus kualitas jadi kualitas. Kelihatannya sepele ya, cuma perubahan kecil, tapi dampaknya ke pembaca itu besar banget. Inilah yang membedakan tulisan yang biasa aja dengan tulisan yang berwibawa. Oke, tulisan kita udah kokoh, udah dipoles juga. Sekarang, ayo kita kasih nyawa. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan membiarkan kata kita berbicara. Ya, lewat dialog. Nah, ini yang kita sebut kalimat langsung. Aturannya gampang banget, tulis lagi persis apa yang diucapkan seseorang, kata demi kata. Jangan diubah sama sekali. Ini adalah cara paling jitu buat nunjukin kepribadian karakter tulisanmu. Ada 3 aturan simpel yang perlu kamu ingat. Pertama, pakai tanda kutip untuk mengapit ucapannya. Kedua, selalu mulai kalimat di dalam kutipan itu dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, pakai koma untuk memisahkannya dari kata-kata seperti katanya atau tanyanya. Coba kita lihat contohnya langsung. Di sini kita bisa lihat ada tanda kutip yang mengapit kalimatnya, terus huruf J-nya kapital di awal, dan ada koma yang memisahkan dialog dari kalimat pengiringnya. 3 aturan sederhana ini kalau diterapkan dengan benar, dialog di tulisanmu jadi jelas dan gampang banget diikuti.
Oke, semua elemennya udah kita kumpulin. Ada aksi, struktur, polesan, dan suara. Nah, bahan terakhir ini adalah lemnya. Sesuatu yang akan menyatukan semua kalimat kita jadi satu alur cerita yang mulus. Lem itu namanya konjungsi. Anggap aja kata-kata ini tuh jembatan. Tanpa jembatan ini, pembaca harus lompat dari satu ide ke ide lainnya kan, capek. Nah, dengan konjungsi, mereka bisa berjalan dengan nyaman dari satu kalimat ke kalimat berikutnya. Jembatannya ini ada macam-macam loh. Ada yang fungsinya menghubungkan ide yang setara, kayak dan atau tetapi. Ada juga yang menunjukkan urutan waktu, contohnya kemudian dan setelah itu. Ada lagi yang menjelaskan sebab akibat, seperti karena dan sehingga. Di kalimat ini, kita bisa lihat langsung gimana jembatan itu bekerja. Kata namun itu menciptakan jembatan yang menunjukkan adanya kontras. Lalu kata kemudian membangun jembatan waktu yang nunjukin urutan kejadian. Cuma dua kata kecil ini, tapi bisa mengubah tiga ide yang tadinya kepotong-potong, jadi satu cerita yang utuh dan mengalir. Jadi, inilah kelima bahan kita. Aksi sebagai mesinnya, struktur sebagai fondasi, bahasa baku buat memoles, dialog sebagai suaranya, dan konjungsi sebagai perekat alurnya. Sekarang, kamu punya satu set lengkap peralatan menulis yang keren. Nah, sekarang giliranmu. Coba lihat kalimat ini. Idenya sih ada, tapi kalimatnya masih mentah banget kan? Ada kata yang gak baku, strukturnya kurang formal, dan kedengarannya ya kayak omongan sehari-hari aja. Jadi ini tantangannya. Dengan 5 alat yang baru aja kita bahas, gimana caranya kamu bakal merombak kalimat ini? Gimana kamu akan pakai aksi, struktur, dan bahasa baku untuk mengubahnya jadi kalimat yang jauh lebih jelas, lebih formal, dan pastinya lebih kuat. Coba deh pikirkan, karena kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini, itu artinya kamu udah benar-benar siap untuk menulis dengan jauh lebih baik.